Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis cost and benefit pada perusahaan PT Zisem Pacific Trading, yaitu perusahaan waralaba Miche dengan memilih mode of entry international franchising. Analisis cost and benefit merupakan cara menganalisa perkiraan biaya dan juga manfaat yang berhubungan dengan keputusan proyek bisnis. Metode ini digunakan untuk memutuskan apakah pelaksanaan proyek itu masuk akal dari sudut pandang bisnis. Untuk international franchising atau waralaba internasional terkadang dikenal sebagai waralaba utama atau lisensi utama, yaitu metode ekspansi yang dapat digunakan oleh waralaba baru atau yang sudah mapan untuk pindah ke wilayah geografis dan juga pasar baru untuk menggunakan pemasaran, merek, branding, operasi dari merek tersebut. Kemudian international franchising yang saya paparkan yaitu Miche. Miche adalah perusahaan es krim dan juga minuman asal Tiongkok yang didirikan pada 16 Juni 1997 dengan nama usaha Miche Binceng Co. Ltd. Dengan nama pendirinya itu Zhang Hongchao dengan wilayah operasi Republik Rakyat Tiongkok, Australia, Indonesia, Jepang, Kamboja, Korea, dan sekitar Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, Miche hadir pada tahun 2020 melalui PT Zisem Pacific Trading dengan gerai pertamanya di Cihamplas, Loak, Bandung. Dan saat ini sudah memiliki ribuan gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan perlengkapan Miche seperti alat, packaging, dan lain-lainnya dikirim langsung dari pusat di negara asalnya ke seluruh cabang di setiap negara. Dan produk Miche ini sudah memiliki sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia sejak awal 2023. Untuk analisis biaya membuka gerai Miche di Indonesia sendiri akan ada biaya-biaya lainnya. Yang pertama, untuk wilayah Jawa Barat dan juga Jakarta. Untuk biaya survei per satu titiknya 2 juta. Untuk provinsi lain di Pulau Jawanya 3 juta. Untuk provinsi di luar Pulau Jawa 4 juta. Kemudian ada biaya manajemen per tahun. Biaya manajemen per tahunnya itu di 24 juta. Kemudian ada deposit 40 juta. Biaya pelatihan 3 juta, ada biaya peralatan mesinnya 183 juta. Kemudian ada biaya bahan baku gelombang pertama kurang lebih 130 juta. Sehingga totalnya 380 juta. Kemudian ada biaya sewa dan renovasi. Sewa itu di harga 80 juta sampai 150 juta. Kemudian untuk renovasinya sekitar 200 juta sampai 350 juta. Dan sehingga estimasi yang dikeluarkan untuk membuka Miche cabang Indonesia totalnya itu di 734 juta. Nah, kemudian bakal ada biaya-biaya lainnya seperti biaya produksi, seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan juga biaya distribusi. Kemudian ada biaya pemasaran dan juga biaya operasional seperti biaya listrik, gaji karyawan, biaya distribusi, administrasi, dan juga biaya-biaya lainnya. Selanjutnya ada analisis benefit ataupun manfaat di Indonesia sendiri nih untuk penjualan dan pendapatan. Penjualan dan pendapatan yang dihasilkan dari produk ataupun layanan yang dijual sehingga bisa menentukan berapa besar sih keuntungan yang dihasilkan. Selanjutnya ada strategi harga yang kompetitif. Miche sendiri menawarkan produk dengan harga yang sangat relatif rendah, yang dimana hal ini menarik berbagai kalangan konsumen. Selanjutnya dari segi model ekspansi yang cepat. Miche sendiri menerapkan model waralaba yang efektif yang memungkinkan yang dimana mereka ini berkembang dengan cepat baik secara nasional maupun secara internasional. Dari pemaparan waralaba Miche sendiri tentunya akan ada kekurangan dan juga kelebihan pada saat menjalankan usaha. Kelebihan yang pertama atau keuntungan, ada kemungkinan sukses yang jauh lebih tinggi karena ada formula bisnis yang sudah terbukti dari segi produk, layanan, operasi bisnis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dari segi citra perusahaan dan kesadaran mereka itu sudah diakui karena sudah terkenal, bahkan konsumen itu pada umumnya lebih nyaman pada perusahaan yang sudah terkenal ataupun produk yang sudah terkenal. Kemudian seringkali produk dan layanan itu dikembangkan baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional oleh perusahaan waralaba utama. Kemudian untuk kekurangannya, waralaba itu bisa mahal untuk diterapkan karena sudah memiliki nama sehingga agak lebih pricey. Kemudian untuk pemberi waralaba itu biasanya mengharuskan pewaralabanya untuk mengikuti manual operasi mereka secara menyeluruh untuk memastikan konsistensi. Hal ini membatasi kreativitas pewaralaba. Kemudian franchise harus pandai-pandai mengikuti arahan demi menjaga citra dan juga tingkat pelayanan yang sudah terjalin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.